Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuni Novia Karneli dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Administrasi Pendidikan, Kampus Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan membahas dan menyampaikan materi tentang keterampilan mendengarkan dalam mata kuliah komunikasi organisasi dengan dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Ketidakmampuan orang untuk berkomunikasi adalah akibat kegagalan untuk mendengarkan orang lain, baik itu secara efektif, secara terampil, dan penuh pengertian. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda, apakah saudara, apakah kebanyakan di antara kita termasuk ke dalam orang-orang yang mau mendengarkan orang lain? Termasukkah kita menjadi seseorang pendengar yang baik? Perlu kita ingat, alam telah memberikan kita satu mulut atau satu lidah. Tuhan telah menciptakan kita satu lidah. Allah telah menciptakan kita satu mulut untuk kita, buat umatnya, makhluk ciptaannya. Tetapi Allah juga menciptakan dua telinga untuk kita. Artinya apa? Supaya kita dapat mendengar lebih banyak, mendengarkan orang lain, dua kali lebih banyak, 2 kali lipat lebih banyak daripada mengucapkan atau berkata-kata. Tapi sayang, untuk zaman sekarang orang lebih banyak didengarkan daripada mendengarkan. Ketika orang lain berbicara, justru kita tidak pernah secara empatik mau meresapi dan mendengarkan, tetapi lebih banyak menyelip untuk ikut nimbrung menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita ini. Topik ini, memangnya apa sebenarnya terjadi di kebanyakan kita? Bahkan hasil penelitian menunjukkan 78% manusia sulit sekali mendengarkan. Mereka lebih ingin didengarkan daripada mendengarkan. Sementara itu, kunci komunikasi yang efektif adalah keterampilan mendengarkan, kemampuan mendengarkan. Nah, inilah yang akan kita bahas terkait dengan materi tentang komunikasi dan kemampuan mendengarkan sebagai kunci efektif. Sebelum lebih jauh membahas tentang teori-teori bagaimana sebenarnya teknik-teknik dan sistem mendengarkan dalam perspektif komunikasi. Sekarang kita coba lihat dan kenali ciri-ciri dari pendengar yang tidak baik serta ciri-ciri pendengar yang baik, agar nanti Anda bisa mengenali diri Anda dan memahami orang lain dan masuk ke dalam kategori manakah Anda. Apakah termasuk ke dalam kategori pendengar yang baik atau masuk ke dalam kategori pendengar yang tidak baik? Sekarang kita mulai dulu dari ciri-ciri pendengar yang tidak baik. Ini merupakan kalkulasi dari analisis dan banyak sekali penelitian bahwa minimal 11 ciri-ciri dan indikasi seseorang
yang termasuk ke dalam kategori pendengar yang tidak baik. Dan biasanya orang seperti ini cenderung komunikasinya dengan orang lain sering terjadinya masalah. Yang pertama, ketika berkomunikasi selalu menyela. Nah, apakah itu Anda? Ciri utama pendengar yang tidak baik adalah selalu menyela dalam setiap komunikasi yang terjadi antara dirinya dengan orang lain. Dapat saya analisis, ketika berkomunikasi selalu menyela itu adalah pendengar yang tidak baik. Menurut saya, menyela pembicaraan orang ketika seseorang itu berbicara, maka si pembicara pun tidak enak kalau ketika kita menyela pembicaraannya. Karena apa? Penyampaian pembicaraannya itu tidak tersampaikan. Maka dapat dikatakan bahwa seorang pendengar tersebut masuk ke dalam kategori pendengar yang tidak baik. Yang kedua, sering sekali mengambil kesimpulan dengan cepat dan tergesa-gesa, tidak dimanfaatkan untuk berpikir, mengolah pendapat orang lain. Jadi bagaimana? Apakah saudara juga termasuk ke dalam kategori pendengar yang tidak baik pada poin kedua? Lanjut, yang ketiga yaitu menyediakan kalimat-kalimat saya. Ini selalu muncul dengan istilah saya. Kalau sudah ada tuntunan, semuanya serba saya. Berarti Anda selalu ingin menguasai perjalanan proses komunikasi. Perjalanan proses komunikasi Anda selalu menuntut untuk dihargai, untuk didengarkan. Tetapi sedangkan dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan juga tidak mau menghargai orang lain. Jadi bagaimana caranya agar orang lain tersebut bisa menghargai dia, sedangkan dia tidak bisa menghargai orang lain? Apa yang harus dilakukan? Maka dari itu solusinya tergantung kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau menghargai orang lain? Apakah kita bisa mendengarkan pembicaraan orang lain sebelumnya? Maka yakinlah orang tersebut secara otomatis akan menghargai kita, mendengarkan apa yang kita sampaikan kalau kita menghargai dia. Seperti itu. Poin yang keempat itu kurang memperhatikan. Nah, artinya gini, matanya keliling-keliling kemana-mana, ngelihat kemana-mana pada saat orang lain berbicara, pada saat orang lain menyampaikan sesuatu, dan sikapnya kurang baik. Itu termasuk kategori pendengar yang tidak baik. Itu yang dimaksud dengan ketidakfokusan, karena intinya dia itu mulai jenuh, bosan. Dia tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh si pembicara. Maka dia melakukan hal-hal yang seperti celengak-celungut, lihat ke sana, lihat ke sini. Sikapnya kurang sopan kepada si pembicara, kurang baik. Padahal pendengar yang baik itu adalah ketika lawan bicara kita harus antusias, munculnya rasa untuk mendengarkan. Karena apa? Karena ingin didengarkan, seharusnya kita juga mau mendengarkan. Nah, itu tadi yang saya bahas di poin ketiga. Jika kita ingin didengarkan, maka kita harus mendengarkan apa yang dibacakan orang tersebut. Kita hargai dia.
maka dia sebaliknya juga begitu kepada kita. Apakah kita mendengarkan apa yang dibicarakannya? Apakah kita merespon apa yang disampaikannya? Apakah perilaku kita, sikap kita baik dengan dia? Apakah hati kita tuh menghayati apa yang disampaikannya? Itu tergantung kepada diri kita sendiri. Jika kita ingin dihargai, jika kita ingin didengarkan, maka mulailah pada diri Anda sendiri. Dengarkanlah apa yang disampaikan orang lain terlebih dahulu. Baru nanti pasti orang tersebut secara otomatis akan menghargai kita. Nah, itu pada poin 4. Poin yang kelima adalah merubah pokok pembicaraan. Nah, dari poinnya saja sudah tahu ya, merubah pokok pembicaraan. Jadi, ciri pendengar yang tidak baik adalah tiba-tiba gampang sekali merubah pokok pembicaraan. Orang masih menganalisis apa yang dibicarakannya, tetapi lawan bicaranya malah mengalihkan topik pembicaraannya. Maka lawan bicara masih sangat antusias gitu. Belum kelar apa yang disampaikannya, tapi dia telah mengalihkan topik pembicaraannya, merubah pokok pembicaraannya. Tiba-tiba apa yang dibicarakan itu lari dari pokok permasalahan, sehingga apa yang dibicarakan, apa yang dipermasalahkan itu tidak terselesaikan. Itulah disebut dengan pada poin 5 termasuk ke dalam kategori pendengar yang tidak baik. Artinya apa? Secara struktural, tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya, mencatat segala-galanya, tidak memberikan tanggapan apapun, tidak sabar, sangat pemarah, dan emosional. Selain itu, gelisah, main-main dengan pulpen, sesuatu yang dipegang, seperti memegang kertas, main seperti ini. Dan ketika menyampaikan sesuatu tuh super gelisah sekali gitu. Padahal apa salahnya kita sediakan sedikit atau sebagian waktu kita untuk untuk mendengarkan orang lain. Sebagian waktu kita untuk sedikit, maupun itu sulit dengan ucapan. Jadi, jika Anda berbicara dengan seseorang, dia sibuk melakukan sesuatu hal yang lain, kesibukan memegang pena, memegang kertas, HP, maka pikiran Anda tuh entah kemana-mana gitu. Apa yang disampaikan lawan pembicara itu tidak masuk ke dalam pikiran kita, ke pikiran Anda. Mata bergerak kemana-mana, berarti itu tandanya Anda tidak mendengarkan dia. Kalau ini menjadi ciri Anda, berarti sampai detik ini Anda termasuk ke dalam kategori pendengar yang tidak baik. Sekarang sebaliknya, kita coba lihat bagaimana ciri-ciri dari pendengar yang baik. Nah, yang termasuk ke dalam kategori yang pendengar yang baik itu yang pertama, memandang kepada lawan pembicara. Seperti contoh, ketika saya berbicara kepada saudara, saya melihat saudara dan saudara melihat saya gitu. Ketika ia berbicara, artinya ketika Anda berbicara dengan melihat saya, ketika Anda berbicara, Anda melihat saya. Ketika saya berbicara dengan Anda, maka saya akan melihat saudara dengan antusias, karena mata tidak bisa dibohongi. Orang-orang betul memperhatikan kita
berbeda dengan mata yang diarahkan sama, tetapi berpusat kepada 7 kilo ke belakang. Seperti contoh, saya berbicara dengan Anda, mata saya benar-benar melihat Anda, dan Anda pun juga melihat saya. Itu sebagai tanda Anda benar-benar menjadi pendengar yang baik. Anda benar-benar mendengarkan apa yang saya sampaikan. Anda memperhatikan saya dan saya memperhatikan Anda gitu. Yang kedua, bertanya kepada lawan bicara untuk menerangkan apa yang saya katakan. Kalau ada respon terhadap apa yang kita bicarakan dan responnya positif, itu mengindikasikan bahwa dia mendengar, dia pendengar yang baik, dan dia bertanya, maaf, kalau tempatnya di mana ya? Maaf, bisa diulangnya lagi? Maaf, kenapa bisa begitu? Ada apa ya? Seperti itu. Kalau antusias seperti itu, berarti berindikasikan bahwa kita, Anda, atau lawan bicara kita adalah orang yang memang mendengarkan kita satu bicara. Mudah-mudahan saudara termasuk ke dalam kategori ini, karena ini merupakan indikasi awal muasalnya komunikasi yang efektif terjadi ketika salah satu dari kita, sebaiknya dua-duanya adalah pendengar yang baik. Itu yang poin kedua. Yang poin ketiga, menunjukkan perhatian dengan mengajukan pertanyaan tentang sesuatu, tentang perasaan, tentang apapun yang terkait dengan proses mistake yang dikomunikasikan. Mengulang beberapa hal yang saya katakan atau mengulang beberapa hal yang dikatakan oleh dia. Jadi kalau kita mengulang berarti indikasinya kita mendengar. Nah, seperti contoh ketika seseorang berbicara apa yang disampaikannya, dan kita sedang memfokuskan apa yang tidak kita paham, itu kita tanya, kita mengulang, apa sih maksudnya, apa tadi, gitu. Yang kelima yaitu tidak mendorong atau tidak berusaha membuat lawan bicara kita lebih cepat. Apa yang disampaikannya itu tidak tergesa-gesa. Ayo cepat, apa maksudnya apa? Oke, begitu ya. Oke, oh sip. Iya. Nah, seperti itu. Kalau ada lawan bicara kayak gitu, berarti tandanya pendengar yang tidak baik. Dia maksudnya bertujuan untuk agar si pembicara menyelesaikan apa yang dibicarakannya, atau disebut dengan kepengen menyetop, memberhentikan, membuat finish komunikasi sesegera harus berakhir. Tapi kalau pendengar yang baik, dia justru memberikan perhatian. Masa sih? Pertanyaannya berbeda gitu. Bersikap tenang dan emosinya terkendali. Itu juga ciri-ciri pendengar yang baik. Biasanya memberikan reaksi yang tanggap dengan mengerut dahi gitu. Masa sih? Apa? Nah, seperti itu. Mengkerut dahinya atau matanya semakin mengecil. Itu indikasi bahwa kita itu ikut berpikir terhadap apa yang disampaikannya. Kita terfokus. Kita fokus apa yang disampaikannya. Kita mendengarkan. Yang keenam yaitu tidak menyela pembicaraan, karena indikasi yang paling besar dari orang yang mau mendengarkan adalah gampang sekali menyela. Kalau
mendengarkan cenderung tenang sampai pada bagian dia punya kesempatan bagi dia berbicara atau diberikan kesempatan untuk berbicara. Terus mengikuti pokok pembicaraan sampai selesai, tidak cepat atau serta-merta tergesa-gesa merubah topik pembicaraan dan menyelesaikan satu argumen pikiran. Jadi kalau lawan bicara menyampaikan sesuatu yang disampaikan selesai satu titik itu, kecuali memang si lawan bicara ini menuntaskan gitu. Jadi orang disugesti memberikan kesempatan, diberikan rasa nyaman untuk menyampaikan pendapat, dan kebanyakan kita tidak berada pada kategori ini. Saya yakin sekali karena kita tidak banyak yang berada di kategori pendengar yang baik ini, karena ini membutuhkan proses yang panjang. Membuat dua telinga diciptakan oleh Allah berfungsi 2 kali lebih banyak daripada satu mulut. 2 kali mendengar. Maaf, saya ulangi. Allah menciptakan kita satu mulut dan 2 telinga. Fungsinya 2 telinga ini adalah agar kita dapat 2 kali lebih banyak mendengarkan, 2 kali lipat lebih banyak mendengarkan daripada berbicara melalui mulut. Ya, lebih banyak mendengarkan daripada membicara. Itulah Allah menciptakan kita 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih bisa menghargai orang lain jika kita mendengarkan orang tersebut, dan mereka pun bisa menghargai kita jika kita mendengarkan dia dan dia bisa mendengarkan kita dan dia bisa menghargai kita. Dari beberapa sumber dari jurnal manapun, dari beberapa hasil penelitian selalu mengindikasikan bahwa yang namanya keterampilan komunikasi itu salah satunya jadi dari sekian banyak dari keterampilan itu, keterampilan komunikasi itu sangat ditentukan oleh keterampilan mendengar. Baik, kita coba tarik dari beberapa keterampilan itu. Yang pertama ada keterampilan mendengarkan, ada keterampilan dalam bertingkah laku atau asertif. Yang ketiga ada keterampilan komunikasi yang disebut dengan keterampilan menyelesaikan konflik. Yang keempat keterampilan membaca situasi. Yang kelima itu keterampilan melakukan persuasi. Nah, itu adalah kelima beberapa keterampilan mendengarkan. Dan banyak keterampilan lain dalam berkomunikasi, tapi yang sangat sulit itu adalah keterampilan mendengarkan. Kelihatannya sederhana tapi sulit untuk diterjemahkan dan dilakukan. Ada seseorang sudah melakukan penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1928. Kemudian diulang kembali tahun 80 dan terakhir pada tahun 2018. Dari hasil penelitian tersebut tidak jauh berbeda bahwa yang paling sulit itu adalah kemampuan mendengarkan. Kalau pada tahun 1928 45% menjawab sulit mendengarkan. Kalau pada tahun 80-an meningkat menjadi 67%. Kalau pada tahun 80 meningkat menjadi 53%. Sedangkan pada tahun 2018 malah meningkat lagi menjadi 67% dibandingkan dengan kemampuan yang lainnya gitu. Kemampuan berbicara setiap orang mampu. Kalau ada kesulitan dia pasti belajar, tapi mendengarkan inilah tidak bisa dipelajari. Itu naluriah, insting, rasa yang membangun rasa menghargai orang lain butuh proses yang panjang gitu. Tidak bisa membalikan telapak tangan. Mendengarkan proses aktif, menerima rangsangan. Ingat, mendengar itu merupakan proses aktif menerima rangsangan atau stimulus yang sampai ke telinga, mendengarkan
adalah keterampilan yang sangat penting dalam penentuan efektivitas komunikasi. Tetapi umumnya kita memiliki keterampilan yang buruk, yaitu terkait dengan keterampilan mendengarkan. Karena ingat, keterampilan mendengarkan memanfaatkan bagian terbesar di hati dan rasa. Ada banyak hambatan dalam keterampilan ini. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri. Yang kedua, sibuk dengan masalah eksternal. Ketika lagi konsentrasi dengan seseorang atau sekelompok orang, tetapi masalah eksternal terjadi gitu. Laporan ini dibuat, SMS ini dibalas, WA ini dibalas, semuanya dilakukan. Kita tidak konsen gitu dalam misalnya dalam belajar kelompok gitu. Yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi itu merupakan suatu kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian rupa hingga sesuatu dengan sikap yang prasangka dengan kebutuhan dan nilai kita. Jadi itulah yang aneh, adanya kecenderungan merekonstruksi berita atau message yang disampaikan. Cepat sekali menyimpulkan berdasarkan asumsi pribadi, padahal belum tentu kesana gitu. Betapapun pintar Anda, kita bisa merekonstruksi, membuat dengan cepat apa yang disampaikan oleh orang lain. Yang keempat yaitu faktor kawan atau lawan. Faktor kawan atau lawan itu sangat mempengaruhi. Kalau dengan kawan itu tentu dengan rasa mereka kemampuan mendengarkan itu menjadi berfungsi. Tapi kalau lawan itu betapa benarnya, betapa baiknya, betapa hebatnya, kecenderungan kita mendengar menjadi terabaikan gitu. Yang kelima yaitu mendengarkan yang diharapkan. Artinya hanyut dalam pesan pembicaraan, tidak mendengar apa yang dikatakan, melainkan mendengar apa yang diharapkan. Apa yang diharapkan, jadi harapan yang disampaikan bukan apa yang dikatakan. Harusnya apa yang diharapkan itu apa yang dikatakan, bukan apa yang diharapkan. Nah, jadi itulah bagian dari etik moral dalam berkomunikasi. Artinya apa? Yang perlu kita pahami adalah ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi, pahami bahwa harus ada rasa, hubungan, keterkaitan di antara kedua belah pihak. Jangan hanya memainkan fungsi telinga, sekedar mendengar, masuk ke kiri, keluar ke kanan, tidak memotong pembicaraan orang, karena kita pun tidak ingin ketika kita belum sampai ke tahap yang kita inginkan, kita potong oleh orang yang lain. Itu tidak enak rasanya gitu. Maka jangan pernah melakukan hal-hal yang sama. Tidak meninggalkan lawan berbicara sendirian. Tidak meninggalkan lawan berbicara sendirian bukan berarti fisik, tetapi lawan bicara lagi berbicara, lagi berkomunikasi, kita ada di mana-mana gitu. Pikiran kita menipis, pembicaraan lawan, maka dan tidak bisa menunjukkan bahwa kita lebih pandai, lebih pintar, sehingga penghargaan menjadi hilang gitu. Nah, ini seharusnya terjadi pada di antara kedua belah pihak. Harus ingat saja satu titik itu, persoalan yang tadi di awalnya saya disampaikan bahwa Allah menciptakan manusia itu ada maksudnya. Mengapa harus dua telinga dan satu mulut? Kenapa tidak dua mulut, satu telinga gitu? Karena ada tuntutan dari Yang Maha Kuasa. Kita harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dengan mendengar kita bisa menghargai orang lain. Dengan mendengar kita bisa lebih banyak belajar. Dengan mendengar kita lebih mengurangi dosa. Dengan mendengar
kita tidak pernah menyakiti orang lain gitu. Baik, sekian, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.